Shalom dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Sonia dengan NIM 22 1011060126. Di sini dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi, Sistem Informasi dengan dosen pengampu Dr. Andus Dijeni Imba Jen Watak SPD dan MPD. Selanjutnya, saya akan menjawab 10 pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh dosen Vincent Watak SPD MPD. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahasa lugas? Bahasa lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna ganda. Yang kedua, sebutkan kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai oleh penulis karangan ilmiah. Ada 4 kaidah yang wajib dibaca oleh karangan ilmiah. Yang pertama, kaidah penyusun paragraf yang bertuntun, artinya paragraf satu dengan paragraf yang satunya harus berkesinambungan. Yang kedua, pembuatan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Maksudnya di sini kalimatnya memiliki subjek, predikat, dan ejaan yang tepat. Selanjutnya yang ketiga, pemilihan kata yang tepat, dan selanjutnya penerapan ejaan yang cermat. Yang pertanyaan ketiga adalah, ejaan apa yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini? Pedoman ejaan yang digunakan saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang berlaku sejak 2015 yang menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pedoman ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Peraturan Kemendikbud nomor 50 tahun 2015. Dalam sejarahnya, ejaan ini mengalami 4 kali perubahan. Yang pertama, ejaan Van Oppisen yang dipakai sejak tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Dan yang ketiga, EYD atau ejaan yang disempurnakan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia pada saat itu. Selanjutnya, yang keempat, dilanjutkan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang diresmikan pada tahun 2015. Penjelasan tentang PUBI ini tertuang dalam buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang diatur antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan bentuk ke dan di yang ditulis rangkai dengan ke dan di yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, untuk ke dan di yang ditulis terpisah merujuk ke tempat atau arah, sedangkan ke dan di yang ditulis searah ini menuju kepada benda atau kerja. Ke merujuk ke kata benda dan di merujuk ke kata kerja. Nah, contoh ke dan di yang ditulis terpisah adalah, pergilah ke warung Budi, tepat di sebelah rumah Joko. Nah, untuk ke dan di serangkai, contohnya dibuat, dijual, dipahat. Untuk kenya, kelima, kekasih, dan lain sebagainya. Kelima adalah atas peserta 2 golongan dalam bentuk pinjaman dalam bahasa Indonesia. Berikan contohnya selain dari yang telah dipaparkan. Dilihat dari taraf keintegrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, seperti modern, program, dan long march. Yang kedua, unsur pinjaman yang penulisan dan pengucapannya sesuai atau disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikan satu contoh kalimat yang memuat 2 tanda tersebut. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu. Contohnya 9 titik bulan 9. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Ada banyak jenis tanda koma, yakni seperti contohnya ada banyak jenis buah-buahan yakni seperti titik 2,
mangga, nanas, apel, dan lainnya. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain terdapat di dalam kalimat. Lanjut, pertanyaan yang ketujuh adalah jelaskan perbedaan tanda titik koma dan tanda titik dua. Berikan contoh kalimat kedua tanda baca tersebut. Nah, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagi-bagian yang sejenis dan setara. Contohnya, malam semakin larut, titik koma, tugasnya tak kunjung selesai. Nah, untuk tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap diikuti dengan perinciannya. Contohnya, titik dua, Anda dapat memilih alat yang diperlukan untuk memasak. Misalnya pisau, titik dua, pisau, kuali, kompor, atau sejenisnya. Lanjut, pertanyaan yang ke-8 adalah jelaskan perbedaan tanda pisah dan tanda hubung. Berikan contohnya. Tanda hubung adalah tanda garis panjang untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pengganti baris, memisahkan bentuk ulang, menggabungkan unsur bentuk majemuk. Sementara itu, tanda pisah adalah tanda baca atau garis panjang yang membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Tanda hubung digunakan untuk menyambungkan unsur kata ulang, contohnya anak-anak. Tanda pisah dapat digunakan juga untuk menegaskan keterangan aposisi atau keterangan yang lain, contohnya Soekarno, Hatta. Lanjut, pertanyaan yang ke-9 adalah apa yang membuat suatu kalimat menjadi kalimat yang efektif? Nah, yang membuat satu kalimat menjadi efektif haruslah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Kalimat yang benar dan jelas dan dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Nah, dalam hal ini berarti bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Nah, bila hal ini tercapai, diharapkan pembaca dapat tertarik pada apa yang dibicarakan dan tergerak hatinya oleh apa yang disampaikan itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 10. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. Pertanyaan nomor 10 adalah sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat-syarat pembentukan paragraf harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama adanya kesatuan, yang kedua adanya kepaduan. Nah, yang pertama, kesatuan paragraf. Nah, dikatakan mempunyai kesatuan jika di seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok, satu topik atau satu topik masalah. Dan yang kedua, kepaduan paragraf. Seperti halnya kalimat efektif dalam paragraf juga dikenal dengan istilah kepaduan koherensi. Koherensi paragraf akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar serta logis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan salam literasi.